Buat kalian yang mungkin lagi sekolah di kapal pesiar atau di perhotelan, atau mungkin lagi yang ada kepikiran pengen cari tahu apa itu kapal pesiar, ya. Karena kebetulan saya sekarang kerja di kapal pesiar, di kapal Carnival ya, license, dan sekarang saya lagi di daerah Florida, USA gitu. Nah, buat yang pengen tahu apa sih itu kapal pesiar, ya. Kapal pesiar itu ibaratnya seperti hotel bintang 5 ya, diangkut di dalam kapal gitu. Komplit beserta dengan fasilitasnya kayak kolam renang, klub, disco, coffee shop, spa, sauna, bahkan ada mallnya juga. Nah, di dalamnya itu. Nah, bukan cuma itu, dan mereka itu berlayar dari satu tempat wisata ke tempat wisata yang lainnya. Misal dari pulau satu, nanti berlayar ke pulau berikutnya, nanti berlayar lagi ke pulau berikutnya. Dan jaraknya itu nggak terlalu lama ya. Kalau kebetulan di kapal saya ini paling sehari sampai 2 hari udah ngeport lagi, udah bersandar lagi di pulau berikutnya. Nanti di situ sehari atau beberapa jam, nanti berangkat lagi ke pulau berikutnya. Nah, nanti muter lagi ke titik sebelumnya. Nah, itu sekitar ya seminggu lah atau 6 harian, itu sudah balik lagi ke port sebelumnya, di mana asalnya dia. Nah, di sini juga jadi nggak berbulan-bulan di laut, nggak sampai ke darat-darat, itu enggak ya, karena kita dari pulau ke pulau lain, pulau lain, pulau lain kayak gitu. Jadi kita selalu ke ngeport ke darat lah, selalu bersandar ke daratan kayak gitu. Nah, di dalam kapal ini juga ternyata di dalam itu banyak banget job yang bisa diambil ya. Ada banyak banget divisi-divisi, kayak misal housekeeping, F&B, kayak restoran-restoran gitu, cook, mau masak, waiters, dan ada HRD juga ada, fotografer ada, bagian keuangan ada juga, engine juga ada, deck ada. Jadi udah kayak hotel-hotel biasa, udah kayak hotel-hotel di darat, dan bahkan kayak di PT-PT gitu ya strukturnya ya. Dan kita bisa change juga kalau ada kesempatan, tergantung kesempatan dan skill kita juga masing-masing ya. Eh, kita bisa pindah atau juga mau naik jabatan juga bisa. Nah, ke tingkatan yang lebih tinggi ya, buat kesempatan-kesempatan itu juga terbuka banyak banget di sini. Nah, untuk kontraknya itu kebanyakan itu ada yang 7 bulan sampai 8 bulan. Nah, kita 7 bulan 8 bulan balik ke rumah, nanti di rumah vacation sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Habis itu nanti kita dapat job letter lagi buat berangkat lagi ke kapal berikutnya lagi. Tapi nggak menentu di kapal-kapal itu aja. Kita bisa lagi ke kapal yang lain, tapi satu corporation, satu perusahaan lah. Nggak yang langsung pindah ke kapal yang lain gitu, nggak. Dan pengen tahu, di sini juga banyak banget ternyata orang-orang Indonesia, orang Filipina, orang India, itu juga banyak orang-orang Asia di sini. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu membingungkan lah. Jadi ketika new hire ke sini datang, banyak senior-senior di sini yang orang-orang kita juga, orang-orang Indonesia dari berbagai penjuru, Bali, Jawa, Sunda, Sulawesi, Kalimantan misal, banyak. Jadi kalau mau nanya-nanya dan lain-lain itu sangat-sangat bisa sekali ya, sangat-sangat bisa sekali, dan nggak terlalu bingung sekali untuk seperti apa beradaptasi di sininya. Itu gampang. Untuk kapasitas di kapal saya ini bisa sampai ngangkut 2.500 penumpang dan hampir 1.000-an kru gitu. Jadi total ya 3.500 orang berarti di dalam sebuah kapal ini. Nah, sebenarnya yang pas saya ke sini yang paling membuat saya tantangan di sini adalah eh, makanan sama mabuk laut ya. Karena kita berhari-hari di lautan dengan goncangan-goncangan seperti itu. Kalau kerja di darat capek apa segala macam udah biasa lah ya. Tapi kerja dengan goncangan begitu, dengan dicampuri dengan mabuk laut, itu yang di luar perhitungan saya. Jadi harus tetap kerja tapi dalam kondisi yang sedikit-sedikit pusing itulah. Dan nggak jarang yang new hire yang kontrak-kontrak pertama itu pada mabuk di sini. Jadi misal lagi ada sedikit badai, ombak udah mulai kencang, ya udah goyang, pusing. Itu ya tantangan yang paling saya rasakan di sini, mabuk laut sama makan. Tapi itu nggak berlangsung lama, sebulan 2 bulan udah mulai terbiasa lah, udah mulai terbiasa.
Jadi para Biasa tamu lagi. itu misal nyampe di pulau A, itu terserah tamu mau ikut keluar, menikmati pemandangan pantai di luar, atau dia mau stay di hotel juga boleh dengan menikmati fasilitas yang ada di hotel itu. Misal mau berenang, mau spa, atau mau belanja-belanja di apa namanya, di mallnya, itu terserah. Atau mau sekedar berjemur. Sebenarnya di kapal juga kita ada open decknya ya. Buat mereka-mereka yang mau berjemur juga silahkan. Jadi terserah mereka. Mereka mau menikmati waktu di kapal is oke. Mau keluar ya nggak apa-apa. Seperti itu. Nah nanti sudah beberapa, misal misal kita buka pagi, atau siang hari, nanti sore mereka harus sudah balik lagi ke kapal lagi. Kita menuju ke destinasi berikutnya, ke Pulau B misalnya. Nah, nanti di Pulau B itu kayak gitu lagi, dibuka lagi, siapa yang mau keluar silakan. Dan kru pun boleh keluar, dan kru pun kalau memang dia lagi nggak kerja ya, itu boleh keluar dan ya sorenya harus balik lagi ke kapal yang ini, ke kapal pesiar lagi, nanti lanjut lagi ke ini, ke pulau berikutnya ya, ke tujuan berikutnya. Jadi intinya seperti itu aja. Garis besarnya kapal pesiar ya hotel di laut lah, floating hotel kalau kita biasa nyebut, hotel terapung lah ya. Dan untuk orang-orang yang mau berwisata di sini. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup seperti ini aja. Ciao.